Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Adini Tias, NIM 190321100088 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan komoditas tembakau di Pamekasan dan materi penyuluhan terkait komoditas tembakau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Komoditas unggulan di Pamekasan. Pamekasan sebagai wilayah yang memiliki areal terluas perkebunan tembakau mengembangkan 3 kategori pembudidayaan, yaitu tembakau gunung, tegal, dan sawah. Hasil dari perkebunan petani tersebut kemudian dibeli oleh pabrik-pabrik rokok. Posisi strategis yang dimiliki oleh Pamekasan menjadikannya sebagai sentra pabrik-pabrik rokok besar maupun pabrik rumahan. Banyaknya pabrik yang membutuhkan tembakau sebagai bahan baku kretek menjadikan tembakau Madura khususnya Pamekasan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri rokok kretek tersebut. Tembakau Pamekasan merupakan tembakau rakyat yang digunakan sebagai bahan baku rokok kretek. Dari berbagai jenis tembakau rakyat, yang paling digunakan adalah jenis tembakau Madura dan Temanggung. Permintaan harga. Tata niaga tembakau memiliki sifat fancy product, artinya mutu menentukan harga. Ini berarti sekalipun produktivitas meningkat, namun apabila mutunya rendah, tidak akan memberikan manfaat yang memadai. Tembakau sawah mutunya kurang baik jika dibandingkan dengan tembakau gunung. Harga jual tembakau di daerah Pamekasan relatif stabil. Tembakau Pamekasan yang merupakan ikon tembakau di Madura, harga jualnya hingga pada tahun 2015 sampai 2016 berkisar antara 38.000 sampai 35.000 per kilogram. Harga tersebut dianggap relatif tinggi. Tembakau yang menjadi target dan proyeksi pembelian oleh pabrik adalah jenis tembakau yang ditanam pada lahan tegal. Selanjutnya, peluang. Tembakau hingga saat ini merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang begitu menjanjikan. Tanaman tersebut cocok dibudidayakan di Pamekasan karena struktur tanah yang dimiliki adalah liat berpasir atau lempung berpasir. Hal tersebut didukung oleh kadar pH di Pamekasan yaitu 5,7 sampai 6,5 yang sangat cocok jika ditanami tembakau Madura berjenis Prancak 95 sesuai dengan keinginan pabrik rokok kretek. Struktur tanah baik, remah, gembur dengan pH 5,5 sampai 7,5. Drainasenya baik dan tidak sering terkena banjir serta memiliki daya pegang air yang pas, merupakan tanah yang sesuai untuk budidaya tembakau di Madura. Usaha tani tembakau menyumbang kurang lebih 60 sampai 80% terhadap pendapatan petani di Madura. Bagi pemerintah, komoditas tembakau memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar melalui pengembalian cukai rokok dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tembakau dijadikan sebagai komoditas unggulan terutama di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya yaitu potensi pasar. PT Bantul merupakan salah satu pabrik rokok yang telah melakukan kemitraan dengan petani. Tujuan dari kemitraan tersebut agar petani tidak kebingungan dalam mendistribusikan tembakau dan agar para petani dapat lebih terarah dalam membudidayakan tembakau. Penerapan kemitraan yang dilakukan ialah kemitraan secara penuh tapi tidak mengikat. Artinya para petani yang telah bergabung dengan pabrikan Bantul akan memperoleh benih, pendampingan dalam pembudidayaan tembakau, serta alat yang dibutuhkan oleh petani. Namun pabrikan ini tidak mengikat, artinya para petani yang telah bermitra dengan pabrikan tidak selalu menyetorkan hasil produksi tembakau mereka kepada pabrikan Bantul. Pabrikan Bantul hanya mendampingi para petani agar mampu menghasilkan tembakau yang berkualitas. Dalam kemitraannya, pabrik Bantul telah melakukan kemitraan dengan kelompok-kelompok tani yang ada di daerah Pamekasan Utara serta Pamekasan Timur. Dengan kata lain, mereka telah melakukan kerjasama dengan kelompok tani di lahan gunung dan lahan tegal. Sedangkan kapasitas pembelian atau besarnya penyerapan tembakau oleh masing-masing pabrik rokok dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Pamekasan bisa diketahui bahwa PT Sampurna melakukan pembelian tembakau yang paling besar pada tahun 2008, diikuti oleh PT Gudang Garam. Pada tahun 2009, PT Sampurna tetap merupakan pembeli terbanyak, sedangkan PT Jarum menempati posisi kedua. Sementara yaitu PR Cakra dan PR Manara Baru melakukan pembelian pada tahun 2009 berturut-turut sebesar 80.000 kg dan 90.163 kg.
Selanjutnya yaitu tingkat persaingan. Tingkat persaingan semakin menuju hilir atau konsumen akhir semakin berkurang intensitasnya. Pada level bandol, tingkat persaingan masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari indikator struktur dan profitabilitas. Struktur bandol menunjukkan bahwa jumlah pemain sangat banyak dan angka rasio konsentrasi dari 4 bandol terbesar masih sama sekali tidak signifikan bila dibandingkan keseluruhan pasar. Sedangkan jika dilihat pada tingkat profitabilitas sebagai indikator performa pasar, maka meskipun bandol memiliki daya tawar sedikit lebih baik dari petani, tetapi tidak ada jaminan bahwa bandol akan selalu untung. Tingkat persaingan di level pedagang besar masih ketat tetapi lebih berkurang intensitasnya bila dibandingkan dengan level bandol. Hal ini terlihat dari nilai CR4 yang meskipun masih kecil tetapi mulai menunjukkan nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan level sebelumnya atau bandol. Hambatan masuk ke bisnis ini juga dapat diketahui sangat tinggi baik dari sisi cost maupun non-cost-nya. Berikutnya jumlah produksi. Jumlah produksi tembakau di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 berjumlah 14.435,22 ton, di mana jumlah produksi tembakau di Pamekasan terbagi atas 13 kecamatan. Untuk Kecamatan Telanakan, produksi tembakau yang dihasilkan adalah 630,80 ton, Kecamatan Pademawu 1.929 ton, Kecamatan Galis 720 ton, Kecamatan Larangan 679 ton, Kecamatan Pamekasan 666 ton, Kecamatan Propo 1.906 ton, Kecamatan Pelangaan 986 ton, Kecamatan Pengentenan 1.317 ton, Kecamatan Kadur 810 ton, Kecamatan Pakong 718 ton, Kecamatan Waru 1.326 ton, Kecamatan Batu Marmas 1.553 ton, dan Kecamatan Pasian 1.189 ton. Selanjutnya yaitu teknis budidaya tembakau di Pamekasan. Potensi dan kesesuaian lahan di Pamekasan merupakan faktor penting tanaman emas tersebut tumbuh dan dibudidayakan. Tidak terbatas pada kesesuaian lahan, tetapi varietas tembakau Madura juga merupakan faktor mengapa tembakau tersebut sangat diminati oleh pabrik rokok di Indonesia. Hal tersebut juga bergantung pada berbagai proses yang telah dilakukan oleh para petani agar mampu menghasilkan tembakau yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Proses penanaman yang benar dan pada waktu yang tepat sangat berpengaruh pada hasil produksi dan kualitas tembakau. Teknik budidaya tembakau rakyat di Pamekasan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan varietas bibit unggul tembakau. Kedua, proses penanaman tembakau. Ketiga, proses pemupukan. Keempat, proses pemangkasan dan penyirungan. Kelima, pengendalian hama dan penyakit. Keenam, proses panen dan pengelolaan hasil tembakau. Yang ketujuh, peranjangan dan penjemuran. Kedelapan, pembungkusan atau pengebalan. Berdasarkan tahapan dan proses tersebut dalam budidaya tembakau, petani di Pamekasan telah secara baik menerapkannya. Permasalahan di sekitar tembakau. Permasalahan yang berasal dari petani adalah yang pertama, bargaining position. Petani masih rendah karena belum maksimalnya peran kelembagaan petani seperti kelompok tani. Yang kedua, rendahnya produktivitas karena secara teknis petani belum berproduksi secara efisien. Menurut Fauziah et al. Tahun 2010, bahwa sebagian besar petani tembakau di Kabupaten Pamekasan belum mengalokasikan input secara optimal sehingga belum mampu mencapai efisiensi teknis yang baik dan belum mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Varietas yang digunakan petani seadanya, kualitas bibit kurang bagus, sumber daya alam terutama air terbatas, tingkat kesuburan tanah yang rendah, dan teknik budidaya yang dilakukan umumnya menggunakan teknologi yang diperoleh secara turun-temurun dan masih sedikit yang menggunakan teknologi rekomendasi. Selanjutnya, solusi terkait permasalahan penyuluhan kepada petani tembakau. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kelembagaan pertanian agar kegiatan usaha tani tembakau mempunyai produktivitas tinggi, lebih efisien, dan meningkatkan bargaining position petani. Maka dari itu, kelembagaan pertanian yang sudah ada seperti BPP, koperasi, kelompok tani, dan asosiasi petani tembakau perlu dioptimalkan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka materi penyuluhan yang akan disampaikan yaitu penguatan kelembagaan kelompok tani guna meningkatkan produktivitas tembakau di Pamekasan.
Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kelembagaan. Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga memiliki fungsi. Kelembagaan merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Dalam pengelolaan, faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil diperlukan kelembagaan petani. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal, petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan di tingkat petani. Selanjutnya yaitu pengertian kelompok tani. Kelompok tani sebagai wadah organisasi yang menghimpun petani dibentuk tentu tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan peranan kelompok tani. Strategi peningkatan produktivitas tembakau melalui penguatan kelembagaan kelompok tani di Pamekasan, yaitu dalam upaya memacu pengembangan pertanian yang lebih maju tidak dapat dipisahkan 3 unsur penting, yakni sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi segenap stakeholder yang berhubungan dengan pertanian, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Petani sebagai stakeholder kunci memegang peranan sangat penting karena dialah pelaku utama usaha tani. Pengambilan keputusan berkaitan dengan usaha tani ada di tangan petani. Oleh karena itu, petani perlu dibekali bukan hanya pengetahuan teknis yang berkaitan dengan budidaya tanaman, akan tetapi juga yang tidak kalah perlunya adalah pengetahuan yang bersifat non-teknis seperti aspek kelembagaan petani. Sehubungan dengan itu, guna peningkatan pemberdayaan petani melalui peningkatan fungsi kelembagaan petani, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan melalui pembinaan kelompok tani. Yang pertama yaitu BIMTEK atau Bimbingan Teknis. BIMTEK merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan petani. Dalam kegiatan ini, petani diberikan materi bimbingan sebagai bekal pengetahuan yang meliputi yang pertama yaitu pemahaman tentang hakikat organisasi, tata kerja kelompok, tugas dan tanggung jawab ketua kelompok, serta hak dan kewajiban anggota. Yang kedua, bimbingan tentang manajemen kelompok seperti menyusun rencana kegiatan kelompok tani sesuai periode yang diinginkan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi kegiatan untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu administrasi dan keuangan kelompok tani, seperti pengetahuan tentang persyaratan, pembuatan proposal, pengajuan bantuan, perjanjian kerjasama, pengarsipan, serta pengelolaan keuangan termasuk pembukuan. Yang keempat, dinamika kelompok. Bagaimana membangun kerjasama yang baik dalam kelompok serta menggerakkan partisipasi seluruh anggota dalam kegiatan yang ada. Yang kelima yaitu pemanfaatan lembaga pemberi bantuan pinjaman. Yang keenam, manfaat tabungan atau modal guna menghadapi fluktuasi harga atau gagal panen. Yang ketujuh, menjalin hubungan dengan pihak lain atau stakeholder terkait kepentingan kelompok. Yang kedelapan, bimbingan pengembangan kelompok tani sebagai suatu organisasi dinamis yang mampu mengikuti setiap perkembangan usaha tani. Strategi selanjutnya yaitu menerapkan kegiatan demplot. Demplot atau kebun percontohan adalah sebidang lahan yang dibangun untuk dimanfaatkan oleh beberapa petani atau kelompok tani guna memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan berusaha tani tembakau melalui praktek langsung di lapang. Aktivitas pada lahan demplot mencakup seluruh aspek kegiatan usaha tani, mulai dari pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan atau perawatan tanaman seperti pemupukan, penyiraman, penyiangan, pemberantasan hama, panen atau pemetikan daun, sampai penanganan pasca panen yang baik. Kegiatan yang bersifat teknis tersebut pada saat yang sama diintegrasikan dengan program penguatan kelembagaan petani yang meliputi yang pertama yaitu melatih petani menerapkan pola manajemen dalam
Bekerja artinya bekerja sesuai rencana untuk yang telah disusun, termasuk tata kerja yang mengatur tata tugas setiap anggota, pemecahan masalah, serta mengevaluasi pencapaian hasil kerja. Yang kedua, penerapan dinamika kelompok di lapangan, membangun kerjasama antar sesama petani, serta merangsang partisipasi petani pada setiap unit kegiatan usaha tani, mulai dari pengelolaan lahan sampai pasca panen. Yang ketiga, demonstrasi oleh kelompok tani di lapangan dalam rangka alih teknologi dan informasi usaha tani. Yang keempat, penyebar luasan informasi melalui brosur, pamflet maupun temu muka langsung petani dengan stakeholder di lokasi demplot, baik yang berhubungan dengan bantuan permodalan maupun pemasaran hasil. Yang kelima yaitu penerapan bimbingan pengembangan organisasi petani untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang terus berkembang. Keenam, di lokasi demplot sekaligus menjadi awal penilaian kerja kelompok oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani. Strategi yang terakhir yaitu studi banding. Selain kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK dan pembangunan demplot atau kebun percontohan, program penguatan kelembagaan petani tembakau Pamekasan juga perlu melaksanakan kegiatan studi banding di provinsi atau daerah lain dengan mengunjungi wilayah yang lebih berhasil dalam mengelola budidaya tembakau dibanding di wilayah Pamekasan, Madura. Kegiatan studi banding ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan petani tentang usaha tani tembakau, mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, termasuk pembinaan kelembagaan bagi kelompok tani seperti menyusun program kerja dan partisipasi anggota, keteladanan pemimpin kelompok, pembagian kerja, dan keterbukaan antar anggota. Sekian penjelasan saya mengenai komoditas unggulan yang ada di Pamekasan dan materi penyuluhan kepada petani tembakau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.